kembali lagi di channel kita. Dan hari ini kita mau bahas apa? Nabza. Dan apa itu nabza? Ya, hari ini kita akan bahas tentang apa itu nabza. Habis itu kasus. Jadi ya terus ya udah nabza aja di lah ya. lingkungan kita. Oke. Jadi 3, 2, 1 turn on the mic. Dekat aja. Oke. Jadi Justin, kamu tahu nggak sih nabza itu apa? Apa ya? Yang saya tahu mungkin dia itu cuma narkoba. Cuman apa ya dalaman dari singkatan dari nabza? Nah, nabza itu kepanjangannya itu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi narkoba yang mungkin semua orang udah tahu lah ya. Tapi zat adiktif ya juga mungkin kayak nikotin, tar, dan segala macam yang semua orang udah pada tahu juga. Tapi apa sih nabza itu, kayak apa sih jenis-jenisnya gitu dan segala macam. Nah, nabza ini itu ada tercantum di satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. 3 macam. Ada 3 golongan gitu. Oh, yang kayak dari singkatan nabza gitu ya. Itu dari narkotika sendiri. Kalau psikotropika ini, dia ini setiap bahan alami ataupun buatan yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif, mempunyai pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi kalau yang psikotropika ini jadi mungkin kayak yang hal yang membuat perilaku orang itu berubah, kayak kebiasaan mungkin matanya makin merah. Tapi itu bikin fisik. Perilaku mungkin bisa kayak agak menggila gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya ini lebih ke fiksi, bener lah ya. Kemudian ada zat adiktif. Apa sih yang kamu tahu dari zat adiktif itu? Dia adiktif gitu ya. Kita mau pakai terus nonstop begitu. Iya. Bahan lainnya bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Misalnya lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Thinner kayak nggak asing gitu nggak sih? Iya, jadi mungkin barang-barang kita punya sehari-hari gitu ya, bukan yang kita harus beli di dark market gitu ya, di toko-toko gelap gitu. Kayak lem, thinner gitu. Ya kayaknya biasa orang banyak ya kayak dengar mereka suka cium-cium bau gitu ya. Sebenarnya bahaya banget ya guys. Jadi sebenarnya kalau bahan-bahan kayak itu udah ada di labelnya kayak jangan untuk anak kecil, ataupun jangan dicium, ataupun jangan dijilat. Ya memang bahaya, kan di sana ini udah ada bahan nabzanya gitu. Jadi bahan nabza ini gak cuma ditemukan di rokok atau vape atau pot doang ya kan. Jadi ditemukan di mana-mana. Bahkan hal di barang-barang kita nggak duga gitu ada nabza. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas apa ya? Ada yang mau dibahas lagi ya? Mau kita bahas faktor? Langsung atau kita mau langsung bahas kasus ya? Kayaknya orang-orang pada nunggu kasus ya. Kita langsung bahas ke kasus deh. Apa ya salah satunya kita lihat? Kita ngomongin ini deh, yang kasus yang anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi ada anak umur 10 tahun itu kecanduan narkoba. Ini di daerahnya di Lampung ini. Jadi BNNK Tanggamus di Lampung itu menangani beberapa kasus anak-anak yang kecanduan narkoba nih. Jadi banyak nih anak-anak yang udah kecanduan narkoba. Salah satunya melibatkan anak berusia 10 tahun. Jadi dia baru 10 tahun dia udah mulai menggunakan narkoba. Terus ini karena dia dikasih temennya nih, dikasih temennya gratis. Jadi faktor kayak pertemanan gitu. Iya, pertemanan. Bahaya sih. Bahaya, jadi kalian harus lihat juga ya pertemanan itu. Jadi temannya nih kasih gratis ke temennya si anak ke 10 tahun ini secara ya main-main gitu. Tapi akhirnya kecanduan juga. Mantap lah itu. Jadi anak tersebut mulai, terus hari dia dikasih gratis sama temannya, dia mulai beli sendiri. Dia beli sendiri terus kan. Jadi kasus inilah serupa terjadi pada pelajar SMK juga. Dia baru 15 tahun. Terus dia udah kenal narkoba dari umur 10 juga. Waduh, Sampai SMK itu pakai. Nah, jenis narkoba yang dikonsumsi ini termasuk pil, ekstasi, ganja, dan sabu-sabu.
Aduh, itu yang tipe-tipe gitu udah banyak ya dijual di mana-mana. Anak 10 tahun loh. 10 tahun loh. Nggak Mereka tahu. pubertas aja nggak tahu udah atau belum. Makanya Udah main sama narkoba. Apa dunia ini ya? makanya harus pertemuan itu juga harus dilihat loh. Iya. Tapi dia pergi beli sendiri betul. Nah, itu kan ya mungkin dari orang tuanya juga kurang perhatian sama Iya, anaknya. Jadi anak-anak ini mungkin harus di iya, faktor lingkungan, faktor keluarga, orang tua. Gitu. terus pendidikan. Kita harus kasih tahu juga bahaya menggunakan narkoba ini, dampaknya, faktor. Dari sekolah kan udah banyak tuh ya di pelajaran PJOK mengenai apa itu nafza inilah, apa itu narkoba, apa bahayanya, apa ciri-cirinya, golongannya. Saya pikir ya bagus juga kalau di sekolah-sekolah diadakan kayak sosialisasi mengenai narkoba lagi ya. Bahkan mungkin dari anak-anak nggak harus dari SMA SMP gitu, mungkin lebih kecil deh 10 tahun loh juga udah boleh mulai SD gitu. Iya, ya mungkin dari SD, mungkin dari orang tuanya. Iya, Ya, atau orang tuanya bilang, sekolah juga boleh. oh ini kamu jangan ya, bahaya ya. Nah, kayak permen-permen gini kan, siapa yang tahu kan itu di barang-barang Iya, hari gitu kan, benar-benar. permen gitu, banyak kan kasus-kasus kayak permen, Iya, adalah, permen, makanan, snack-snack gitu. iya, permen manis-manis, aduh bahaya Cuman harus banget sih. dikasih juga dampak buruknya apa, efeknya apa. Karena kalau anak-anak ini cuma dikatain, oh bahaya, pasti mereka mau cari tahu atau kepo-kepo kan kalau nggak dikasih tahu. Jadi ya peran orang tua juga penting banget ya dalam situasi kayak gini, apalagi sekarang dunia udah nggak tahu mau jadi Iya. apa kan. Di sekolah juga nih boleh diajarkan kepada murid-muridnya sih. Saya setuju banget sih. Banyak loh kasus di Indonesia nih yang remaja menggunakan narkoba ini. Iya, makanya sekarang di jalan udah banyak kan tuh raih prestasi dengan belajar bukan narkoba. Iya benar. Pasti banyak itu kan yang quotes nggak boleh jangan pakai narkoba gitu. Ini udah bukan rahasia semata doang, udah rahasia umum ini. Bukan lagi rahasia ini. Ini bukan rahasia, udah terbuka ini semua. udah informasi sebenarnya. Ya seharusnya memang udah dikasih tahu ke semua orang, disebarluasin gitu. Tapi kalau bilang sosialisasi dulu pas kamu ada nggak sosialisasi narkoba gitu di sekolah? Kurang ingat juga ya, cuman ya. Ini saya ingat deh pertama kali itu pas SD sekolah saya udah ada sosialisasi narkoba. Itu dikasih lihat itu macam-macam narkoba, kita dikasih lihat terus dampaknya, dampak buruk, terus kegunaannya. Jadi narkoba memang nggak semua buruk lah ya, emang ada yang bagusnya juga, tapi bukan untuk di sembarang pakai. Iya, jadi ya tergantung penggunaannya. Ada kan yang dari prescription dari dokter kayak oke, kamu boleh minum obat ini, ya mungkin ada kandungan narkobanya, cuman kan itu udah dari dokter harus diminum ini buat kamu sembuh. Ya tapi kalau di luar itu jangan. Nggak boleh. Setelah di searching ya di Indonesia ini di kalangan remaja ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika sekarang. Makin meningkat loh, bukan menurun. Jadi emang pendidikan mengenai narkoba ini harus disebarluaskan, diajarkan kepada anak-anak murid-murid. Jadi ingat guys, jangan konsumsi nafsa sembarangan, karena it's a big no-no and it will affect your future. Bener banget, agree gitu. I have to agree. Udah 5 menit. Aduh, tangan tutup dulu. Jadi mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Boleh. Ya, thank you so much guys for watching. Turn off Turn off the mic. mic. Bye bye.